selang beberapa meter lah dari kebun bambu, itu saya mencium bau anyir gitu, Kang. Bau anyir. Wah, pokoknya yang namanya bau anyir itu nggak ketulungan lah, Kang. Bau anyir sama sekali. Nah, sampai saya nggak kuat itu, kayak mau muntah gitu kan, saking anyirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi bersama gue Albert di acaranya Albert Adventure. Yang mana di sesi ini kita mau balik lagi menceritakan pengalaman horor dari teman kita, yaitu Kang Jenal ya, Kang Jenal. Ya betul, Kang. Yang mana beliau akan menceritakan pengalamannya itu di waktu dulu ketika masih muda mungkin itu ya. Apa nggak terlalu juga ya? Nggak terlalu. Enggak, sebetulnya kita udah rumah tangga juga Udah kan. rumah tangga ya. Nggak muda. Nggak muda. Maksudnya belum terlalu lama juga tapi ya berarti Iya, ya. betul. Iya. Setelah kemarin Kang Jenal menceritakan pengalamannya ketika masih SMP yang diganggu oleh nenek-nenek ya. Betul. Kemarin itu ya. Bisa teman-teman lihat linknya di atas sini ya teman-teman. Nah, di kesempatan ini Kang Jenal mau menceritakan kembali pengalamannya kemarin waktu masih udah berumah tangga lah ya. Ya. Itu mungkin bisa langsung cerita seperti apa gitu Kang Jenal ceritanya. Oke, baik, Kang, gini, Kang. Jadi yang kita kan istilahnya hidupnya di kampung ya, Kang. Jadi di kampung saya itu kan suka ada yang namanya pengajian rutinan ya, Kang. Iya. Pengajian rutinan. Nah, itu setiap malam Jumat. Jadi kita mengadakan rutinan itu ke kampung sebelah gitu, Kang. Kampung sebelah. Jadi yang rutenya memang sih lumayan agak-agak jauh, agak jauh dari rumah, Kang. Yang namanya kampung kan, kampung ke kampung gitu kan istilahnya. Nah, itu awalnya saya bawa motor, Kang, berangkat habis sholat isya ya, karena pengajiannya kan juga habis isya. Nah gitu, saya berangkat pakai motor, Kang. Nah, kurang lebih ya kalau pakai motor kan ya mungkin 15 menit udah sampai, Kang, ke tujuan ya, ke tempat pengajian saya itu. Itu setelahnya saya nyampe di situ, Kang, jalur yang namanya jalur di kampung kan. Jadi gini, kampung saya sama kampung sebelah itu kan, jadi si rumah-rumah itu, Kang, ada jedanya gitu istilahnya ya, ada jeda. Jadi kampung saya, setelah kampung saya, nah di situ ada apa, pertanian perkebunan gitu, Kang. Ada perkebunan ya macam-macam lah. Yang petani ada yang nanam sayuran semacam tomat, bawang daun kayak gitu kan, terus ada sawi, ada pokcoy kayak gitu, Kang, yang namanya petani di kampung lah. Nah kayak gitu kan, itu dari kampung ke kampung itu kurang lebih ya sekitar 500 meteran lah dari kampung ke kampungnya gitu, Kang. Nah itu 500 meter itu, Kang, jadi melalui, kalau jalan kaki nih, jalan pintas maksudnya ya. Kalau jalan pintas yang 500 meter itu, di situ ada melewati perkebunan, ya kebun-kebun, ada kebun bambu. Nah di situ kan ada makam juga, Kang. Ada makam warga. Nah cuman ya ada makam, istilahnya makam sesepuh lah, Kang. Makam sesepuh jawaranya dulu ya. Katanya sih jawaranya gitu kan. Nah kalau saya kan bawa motor nih ceritanya. Motor saya itu, Kang, GL 1000 ya, 100. GL 100. GL 100, Kang. Nah itu ya namanya motor tua ya, Kang. Nah,
Nah gini, setelahnya kita kan jalan, ya udah sampai waktu saya pengajian kan hujannya gede Kang, hujan. Ini malam Jumat lagi, aduh hujan. Nah setelahnya beres pengajian, ya kurang lebih Kang jam 11 apa jam 12 lah, kurang lebih ya jam segituan. Nah kira-kira saya mau pulang, itu motor saya nggak bisa nyala Kang, nggak bisa nyala. Itu dari tempat saya mau pulang, yang perasaan kalau bensinnya udah ya istilahnya masih isi gitu kan, masih ada. Ini kok tiba-tiba mogok aja gitu, nggak sama sekali nggak mau nyala gitu kan. Nah akhirnya ya saya juga mau nginep di rumah tetangganya masjid itu, ya saya harus pulang Kang, gimana ya. Nah gitu akhirnya saya maksa pulang Kang, tapi ya motornya ditinggal aja di rumah tetangga masjid, saya titipin gitu Kang. Akhirnya saya jalan kaki. No, kalau setelahnya hujan besar itu kan, yang namanya jalan ke kebun-kebun gitu Kang, ya becek kan, terus kotor. Nah, saya ya istilahnya ya bismillah aja lah Kang ya, jalan kaki gitu kan, mau pulang nih jam 11 malam, sambil hujan juga, sambil hujan gerimis ya, tapi sebelumnya hujannya besar banget gitu. Nah, udah saya melintasi habis kampung tuh kan, kita melintasinya perkebunan, kebun-kebun tuh. Nah termasuk ada saya kebun bambu. Nah yang paling seremnya di situ Kang. Aduh, saya yang namanya sendalnya udah kotor kan, jadi licin tuh sendal. Saya seolah-olah nggak bisa jalan gitu kan. Nah di pas sebelumnya masuk ke kebun bambu, di situ ada air Kang, ada air, maksud saya mau cuci kaki dulu gitu supaya sendal saya nggak licin gitu Kang tadinya. Ya udahlah, saya cuci kaki, saya cuci sendal dulu Kang. Nah tiba-tiba Kang ada yang ngelempar tanah gitu Kang, ngelempar tanah. Itu jam 11 malam. Itu pas ya di kebun bambunya itu, yang konon di atasnya itu Kang ada makam si jawara tadi. Ya itu kan. Nah saya ada yang ngelempar tanah kuburan gitu Kang. Nah ngelempar, udah gitu ya saya maksa jalan lagi gitu kan, walaupun ya sedikit aduh gimana ya Kang, udah perasaan udah nggak enak aja gitu kan, udah merinding, udah kayaknya udah berat aja gitu kan. Saya maksa aja kan, pelan-pelan aja Kang gitu. Nah setelahnya saya beberapa langkah Kang, ternyata si daun-daun bambu itu sebelah kiri saya di atas itu kan, itu kayak di apa ya, yang namanya bambu sama bambu Kang digesek-gesek gitu. Gimana itu kan suaranya gitu kan, apalagi tengah malam gitu kan. Wah ngeri banget pokoknya Kang. Udah istilahnya saya di tengah-tengah ada angin tapi saya keringetan. Iya waktu itu saya keringetan banget Kang. Ya keringet takut, tapi nggak mungkin juga saya harus lari karena saya emang nggak bawa baterai kan, nggak bawa senter itu penerangan tuh saya sama sekali nggak bawa, karena ya tadinya juga bawa motor kan. Nggak ada persiapan bawa senter segala. Nah udah gitu saya tadi ya gitu aja lah, jalan-jalan gitu kan, jalan kaki. Udah gitu selang beberapa
meter lah dari kebun bambu. Itu saya mencium bau anyir gitu Kang. Bau anyir. Wah, pokoknya yang namanya bau anyir itu nggak ketulungan lah Kang. Bau anyir sama sekali. Nah, sampai saya nggak kuat itu, kayak mau muntah gitu kan, saking anyirnya. Nah, terus si kaki saya ini Kang, berat Kang, untuk dilangkahin itu berat sama sekali. Saya sampai, waduh, sampai nggak bisa melangkah Kang di situ. Nah, udah gitu saya sampai duduk dulu di tanah becek. Terus ya saya sebisa-bisa ya Kang, namanya ya saya masih ingat gitu kan, masih bisa gitu kan, istilahnya baca-baca bismillah atau apalah gitu ya, doa-doa kayak gitu. Saya masih sambil saya merem-meremin gitu Kang. Nah, saya kan ingatnya kata orang tua dulu gitu Kang, kalau jalan tengah malam katanya jangan nengok ke belakang. Kata orang tua dulu, tapi saya nggak tahu itu ya, nggak tahu benar apa enggaknya gitu. Nah, tapi saya nggak percaya, yang namanya saya nggak percaya ya kan. Saya nengok aja ke belakang Kang. Nah, setelahnya saya itu kaki tadi bau anyir, kaki saya nggak bisa, berat, nggak bisa melangkah. Wah, saya tiba-tiba Kak, kenapa mau lihat ke belakang gitu Kang. Waduh, ternyata setelahnya saya nengok ke belakang itu ada semacam ini Kang, sosok putih gitu, rambut panjang kayak gitu. Nah, mungkin itu yang dinamakan kuntilanak kali ya. Nah, disitulah saya baru ngerasain ketemu sama gitu ya, ngalamin ketemu sama yang gituan gitu kan. Ya bau anyir, terus ya saya nggak bisa ngelangkah, berat banget gitu kan. Nah, ya akhirnya saya pelan-pelan, saya ya mungkin ada perlawanan gitu dari saya. Ya akhirnya si bau anyir itu Kang sedikit-sedikit hilang gitu kan. Terus kaki saya juga sedikit-sedikit masih bisa melangkah, yang tadinya berat banget gitu kan. Terus saya keringatan, udah basah kayaknya tuh baju saya tuh, udah keringat sama air hujan gerimis gitu kan. Nah, udah sampaikan saya di rumah, saya ditanya sama bapak Kang, nah itu kenapa sampai kotor katanya, terus sampai basah gitu. Saya cerita Kang, oh itu kamu ketemu kuntilanak katanya gitu. Jadi yang bau anyir itu kan katanya kan bolong ya Kang. Nah itu yang jadi bau anyirnya itu. Bener, saya pas lihat ke belakang itu saya ngelihat sosok putih, rambutnya panjang Kang. Nah itu ya. Pokoknya saya udah nggak bisa gimana gitu kan. Kalau saya inget terus kan ya mungkin saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Udah takut aja gitu kan. Ya tapi kan kita ya percaya sama yang di atas lah. Betul. Ya Kang. Ya mungkin itu aja Kang. Iya. Nah, perasaan Akang ketika apa namanya itu tadi ditimpuk semacam apa tadi Kang? Ini Kang, tanah kuburan, kayak tanah kuburan. Nah, tanah merah gitu Kang. Akang sempat menyangka nggak apa dari siapa, apa dari ada yang iseng atau gimana gitu? Kalau yang iseng ya istilahnya manusia gitu kan nggak mungkin Kang. Kalau manusia kan ya itu satu jam 12 ya, ya kira-kira lah jam 11 atau jam 12 malam gitu kan. Nah terus waktu itu kan emang sudah agak-agak jauh dari rumah warga Kang. Saya udah keluar dari perkampungan istilahnya. Gitu. Jadi nggak mungkin lah ya, Ya. ada yang iseng malam-malam gitu, apalagi suasana agak hujan-hujan gitu lah ya. Benar, saya nggak menyangka mungkin gitu lah, ya. nggak mungkin lah kalau manusia ya. Kalau warga gitu. Nah saat menyadari ada timpukan kayak gitu, gimana tuh Kang perasaannya itu tuh? Wah nggak ada siapa-siapa tapi ada benda yang ngenain badan gitu. Ya awalnya kan kita kan Berpikirnya siapa itu kira-kira? kita awalnya kita nggak sadar ya Kang, nggak sadar kalau kita itu
ada yang istilahnya ada yang ngerjain gitu ya. Tapi setelahnya kan saya ada bajunya, ada kantongnya gitu kan. Yang di depan. Ada kantongnya di depan. Jadi pas begitu saya dilempar tanah itu, si tanah ada yang masuk. Ada yang masuk gitu kan. Nah, itu ketahuannya si tanah itu kan kalau ke daun bambu kan suaranya kayak apa ya gitu kan. Ya gimana lah berbunyinya ke daun-daun kering gitu kan. Nah itu bunyinya seperti itu, kita udah tahu lah bunyinya seperti itu. Nah kan kayak gitu Kang. Jadi wah ini ada, kalau orang Sunda mah Kang namanya teh diauran cenah. Gitu, diauran tanah gitu. Nah gitu Kang. Ya jadi perasaan udah nggak beres aja. Bener Kang, bener. Udah nggak bener aja itu pikirannya. Iya. Terus yang membuat tadi kayak Akang nggak bisa kuat jalan gitu ya, itu apa itu Kang? Nah karena itu saking ketakutannya apa gimana sehingga nggak bisa kuat jalan? Iya, yang kaki saya nggak bisa jalan gitu, yang nggak bisa gerak. Nah itu Kang, jadi saya setelahnya melihat sosok itu Kang, yang tadi bau anyir. Nah terus saya nengok ke belakang gitu, ternyata Kang saya ngelihat ada sosok putih, terus rambutnya panjang gitu Kang. Nah dari situ kaki saya sama sekali berat Kang, nggak bisa dilangkahin gitu. Sampai akhirnya saya duduk dulu gitu kan, saking nggak kuatnya, nggak bisa melangkah. Saya duduk dulu aja gitu. Ya sambil gitulah Kang, sambil baca-baca doa-doa gitu Kang. Di tengah-tengah frustasi gitu sebetulnya. Betul Kang. Itu sempat ada interaksi nggak Kang sama sosok tersebut Kang? Apa ada dia ketawa atau gimana nggak saat itu? Enggak sih Kang, nggak ada. Cuman ya gitu, pas saya tadi ngelihat gitu, dia kayak pas matanya itu agak keluar gitu loh Kang. Keluar agak merah gitu, merah. Kayak mau keluar gitu matanya. Nah gitu Kang. Jadi yang saya lihat kan itu satu, sosoknya bajunya putih. Terus saya ngelihat rambutnya yang panjang. Nah itu yang paling ngerinya Kang. Lihat matanya itu udah kayaknya mau copot gitu Kang. Tapi ya merah. Nah itu. Nah disitulah saya sampai berat gitu. Berat nggak bisa ngelangkah. Di situ. Ya jadi kemungkinan sih sebetulnya nggak ada faktor ya. Faktor penyebabnya ya. Jadi itu mah pure dikerjain aja sepertinya gitu ya. Ya memang begitu Kang, katanya sih ya, kata orang tua, diisengin aja nggak gitu. ada penyebabnya Nggak gitu ada, kan. nggak ada Kang. Kalau seperti cerita yang kemarin Akang ceritakan kan perihal ngambil air nggak izin gitu kan ya. Yang diganggu oleh sosok nenek-nenek gitu kan ya. Makanya diganggu, kalau ini kan nggak ada penyebabnya gitu ya. Jadi itu mah ya dikerjain aja. Dikerjain, gitu ya. iseng aja kali ya. Iseng aja gitu ya. Nah lalu setelah kejadian itu kira-kira Akang kapok nggak lewatin jalan itu lagi Kang? Ya kapoknya kita lewat malamnya aja, kalau siang mah biasa aja kan. Biasa aja gitu, walaupun sempet terngiang, waduh gitu kan. Tapi kalau siang ya berani Kang, kita berani sampai di kebun bambunya itu tadi. Saya ya diam-diam di situ gitu Kang. Ya siang nggak ada apa-apa. Tapi kalau malamnya waduh, udahlah mencekam banget kan. Nah lagian kalau siang kan banyak warga yang di kebun-kebun Kang. Gitu. Jadi bikin kita nggak takut lah. Kayak gitu. Udah gerimis, malam-malam sunyi, nggak ada orang. Betul. Waduh, jadi begitulah ya. Oke Pak, gitu aja kali Kang Jenal ya. Sama-sama Kang. Oke. Ya teman-teman, itu aja cerita dari Kang Jenal. Semoga menghibur dan semoga kita ngambil hikmahnya dari kejadian tersebut, bahwa gak usah takut lah ya terhadap begituan ya Kang ya. Iya betul. Karena betul kita Kang. punya Allah yang selalu menjaga kita gitu. Ya intinya kita selalu berdoa ya Kang. Selalu berdoa, betul. Oke baik, terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.